Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi kalkulator digital, adder, dan subtraktor yang beranggotakan saya Nabila Rifai Hidayati, Saya Desa Aulia, Saya Kevin, Saya Paras. Saya Muhammad Brown Siva. Jadi mungkin untuk mempastikan waktu akan langsung saja kepada Mbak Nabila yang akan menjelaskan slide berikutnya. Yang pertama ada pengertian adder dan subtraktor. Adder dan subtraktor adalah dua jenis rangkaian logika kombinasi yang menjadi komponen dasar dalam sistem digital. Keduanya bekerja dengan memproses sinyal biner angka 0 dan 1 untuk menghasilkan operasi aritmatika secara otomatis dan akurat. Yang pertama, adder adalah rangkaian logika kombinasi yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa jumlah dari dua atau lebih bit biner. Jenisnya ada dua, half adder dan full adder. Yang kedua, subtraktor adalah rangkaian logika kombinasi yang digunakan untuk mengurangi dua atau lebih angka biner. Jenisnya ada dua, half subtraktor dan full subtraktor. Yang ketiga ada gerbang logika, adalah komponen dasar dalam sistem digital yang memproses sinyal biner. Dalam rangkaian adder dan subtraktor, gerbang AND, OR, XOR, dan NOT bekerja bersama untuk melakukan operasi aritmatika. Kemudian ada perbedaan half dan full adder atau subtraktor. Half adder dan half subtraktor hanya memiliki dua input dan cocok untuk operasi sederhana. Full adder dan full subtraktor memiliki input tambahan atau carry in or borrow in sehingga mampu menangani operasi berlapis yang lebih kompleks. Yaitu half adder, input A, B, output sum atau S, carry atau C, gerbang XOR plus N. Full adder ada input A, B, carry in, output sum, carry out, gerbang XOR, N, OR. Half subtraktor, input A, B, output difference atau D, borrow atau D, gerbang XOR, not N. Full subtraktor, input A, D, borrow in, output difference, borrow out, gerbang XOR, not N, OR. Perbedaan utama antara half dan full terletak pada adanya input carry in atau pada adder atau borrow in pada subtraktor di versi full yang memungkinkan pengoperasian bit secara terpisah bilangan biner atau multibit. Kemudian ada tabel kebenaran atau truth table. Tabel kebenaran menunjukkan seluruh kemungkinan kombinasi input dan output dari setiap rangkaian. Berikut adalah tabel kebenaran untuk half adder, full adder, half subtraktor, dan full subtraktor. Yang pertama itu ada half adder, input AB, kemudian output S, sum, C, carry. Ada 0 plus 0 sama dengan S titik 2O, C titik 2O, 0. Kemudian ada 0 plus 1 sama dengan S titik 21, C titik 20. Kemudian 1 plus 0 sama dengan S titik 21, C titik 20. Kemudian 1 plus 1 sama dengan S titik 20, C titik 2C. Kemudian ada halus subtraktor, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 0, kemudian ada D titik 20, borrow 0, atau A sama dengan 0, B sama dengan 1, kemudian D titik 21,
borrow 1, A sama dengan 1, B sama dengan 0, kemudian B1 borrow 0, A sama dengan 1, B sama dengan 1, borrow 0. Kemudian ada full adder atau pilihan. Jika input A, B, C menghasilkan kemudian C out. Contoh 1 plus 1 plus 1 plus 1, kemudian sum 1, C out 1, total 8, kombinasi input memungkinkan penjumlahan bit bertingkat. Kemudian ada full subtractor atau pilihan. Jika input A, B, bin menghasilkan D dan U out. Contoh 0 min 0 min 1 sama dengan D1 B out 1, total 8, kombinasi mendukung pengurangan bit bertingkat. Selanjutnya, tabel kebenaran full adder dan full subtractor. Dan untuk full adder, seperti yang di tabel, seperti yang di itu, jadi gerbang logika yang digunakan adalah gerbang N, gerbang OR, gerbang XOR, dan gerbang NOT. Untuk gerbang N itu outputnya 1, hanya jika semua input bernilai 1, digunakan untuk membuat sinyal carry atau adder dan borrow untuk subtractor. Terus di gerbang OR itu outputnya 1, jika salah satu input bernilai 1, digunakan di full adder dan full subtractor untuk menggabungkan hasil carry atau borrow. Terus yang gerbang XOR outputnya 1 jika kedua input berbeda. Gerbang kuncinya untuk menghasilkan nilai sum, yaitu penjumlahan, dan difference, pengurangan. Terus yang terakhir ada gerbang NOT, membalik nilai logika input, digunakan dalam rangkaian subtractor untuk membalik input agar menghasilkan sinyal borrow yang tepat. Terus selanjutnya ada penerapan pada kalkulator digital. Kalkulator digital adalah alat elektronik yang melakukan perhitungan matematika saat pengguna menekan tombol, angka, atau operator. Data diubah menjadi bentuk biner dan diproses oleh ALU, Arithmetic Logic Unit. Unit aritmatika ini yang terdiri dari rangkaian full adder dan full subtractor. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Pertama akan dikonversi ke biner. Selanjutnya full adder menjumlahkan setiap bit beserta carry. Contohnya ada 25 tambah 17 sama dengan 42. Selanjutnya ada operasi pengurangan, akan dikonversikan ke biner. Selanjutnya full subtractor mengurangi setiap bit beserta borrow. Contoh 25 kurangi 17 sama dengan 8. Hasil dikonversikan kembali ke desimal dan ditampilkan. Mungkin itu ada diagram full adder dan full subtractor. Jadi baca sendiri. Selanjutnya yaitu cara kerja kalkulator digital. Berikut adalah alur proses pada kalkulator digital dari input angka hingga hasil ditampilkan di layar menggunakan rangkaian adder dan subtractor. Yang pertama, tentu saja ada input angka dan pilih operasi. Pengguna masukkan angka pertama, angka 2, dan memilih operasi plus atau minus pada kalkulator. Yang kedua, yaitu konversi ke biner. Angka desimal diubah menjadi representasi biner sehingga dapat diproses oleh rangkaian logika digital. Yang ketiga yaitu proses adder atau subtractor. Full adder jika plus atau full subtractor. Ya boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septa Sasira Madani. Izin mau bertanya, gimana penerapan adder dan subtractor dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Raffi Asidik. Ingin bertanya, berapa jumlah input dan output pada full adder? Ya sudah. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang lain. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Fauzi. Saya ingin bertanya, mengapa full subtractor lebih unggul dibandingkan half subtractor? Oke, terima kasih. Baik, izin menjawab untuk Mbak Sasi.
untuk penerapan adat dan subtraktor dalam kehidupan sehari-hari itu bisa pada kalkulator digital, kemudian di komputer juga bisa, di smartphone juga bisa, dan juga di perangkat elektronik digital lainnya. Menapa? Ya, sudah, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk Mas Raffi, pertanyaan ada berapa jumlah input dan output pada full adder? Itu jumlah yang pertama, jumlah inputnya itu ada 3, yaitu A, B, dan carry in. Selanjutnya ada outputnya, itu ada 2, yaitu sum atau sum dan carry out. Mungkin seperti itu. Sudah cukup Mas Raffi? Cukup Mas Faras, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Uci, mengapa full subtraktor lebih unggul dibandingkan half subtraktor? Karena full subtraktor memiliki input heroin sehingga dapat melakukan pengurangan tingkat dengan lebih baik. Apakah sudah cukup? Ya sudah, terima kasih untuk Mbak Nabila, sudah jelas jawabannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.